Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musahibihil wal ikhram, ya wal jalila wal ikhram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam wa kalimatul haq. Amma ba'du wa ibadul haq, ittaqullah wa ibadallah. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karomah dan hidayahnya, serta ridho dan izinnya juga kita dapat menjalankan segala kehidupan kita di dunia dan akhirat ini. Bersalam dan berselawat tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita angkatkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya dan kalimahnya kita kalamkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi kita dalam tayangan channel Buya Pasaman Timur dalam makom majelis zikir ma'rifatullah. Insyaallah pada tayangan ini saya akan berbagi wawasan kepada kita semua, mengingatkan dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Semakin kita banyak mengetahui sebuah kebenaran, semakin Allah memberikan kemudahan. Semakin banyak kita mengetahui kebenaran, semakin Allah mengijabah segala hajat kita. Dan semakin kita banyak tahu kebenaran, semakin mabrurlah semuanya perbuatan kita kepada Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada tayangan ini saya akan mengajak kita bersama-sama mencari kebenaran itu dengan memberikan sebuah judul, apa yang dimaksud dengan zat dan sifat itu. Insyaallah kita selama ini kemanapun kita belajar, bertanya kepada guru-guru, kepada khususnya lebih guru-guru lah, selalu kata-kata itu muncul. Bahkan mungkin gejolak yang terjadi dalam rangka mendirikan sebuah amalan, beramal dengan pengamalan yang kita khawatirkan salah memahami maksud dan tujuan daripada kata-kata zat Allah dan sifat Allah. Ini perlu kita luruskan. Kenapa? Saya perhatikan dalam tayangan-tayangan penyiraman rohani dari guru-guru kita, ada beberapa pendapat sehingga menyulitkan bagi seorang pengamal untuk menetapkan. Ya, seumpama ada yang mengatakan kita akan menyembah pada zatnya Allah, dan ada juga yang berpendapat sesungguhnya lebih mulia sifat Allah daripada zatnya.
Sepertinya bahasa itu tidak bermakom. Kenapa saya bilang tidak bermakom? Kita sebelum membicarakan sebuah kodrat, kita beri judul dulu. Menyebut pada tingkat sebuah kodrat harus ada dasar makom kajinya. Umpama kita bercerita tentang mengaji tentang kodrat diri atau alam. Nah, ini versi penyebutan, versi kodratnya, karena ada di mana-mana. Zat juga ada di alam, zat juga ada pada diri, zat juga ada di antara alam dan diri. Namanya zatnya Allah, dimanapun ada. Nah, kadang-kadang pemahaman zat, sifat ini sering membuat suatu pengamalan yang tidak bisa diputuskan atau dikhadimkan di saat kita menjadikan sesuatu amalan. Pada saat ini, insya Allah kita akan berbagi. Para hadirin dan para jemaah yang dirahmati Allah. Allah katakan, aku menjadikan sesuatu itu atas kehendakku dengan berpasang-pasangan. Di sini kita perlu paham dan mengerti, kalau pasangan zat itu sudah pasti sifat. Nah, kita akan bawa suatu kajian tentang makom diri, tentang zat dan sifat. Karena begini, Allah bersifat pada diri, itu bukanlah kodrat sifat. Beda dengan sifatullah. Tapi kalau sifatullah adalah satu wujud tersendiri, yang mana adalah suatu kehidupan dari sebuah zatnya Allah. Kodrat ini berasal dari usul semuanya, usuluddin. Dikatakan sebuah sifat setelah ada kodrat yang berwujud nur, cahaya bagi Allah. Cahaya bagi Allah adalah kehidupan atau sifat dari sebuah zat. Dan cahaya atau nur ini, tapi bukan nurul, tapi nur yang sifatnya hakikat. Itu berasal dari zat itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang zat dan sifat pada diri, maka zat bersifat kodrat. Maka zat akan bersifat kodrat. Sementara kodrat sifat itu sendiri adalah nur bagi Allah. Dan kodrat daripada zat ini aras bagi Allah. Jadi, kalau dibawa kepada kaji diri, arasullah qudsi Allah. Nah, aras Allah ini adalah zat, qudsi Allah ini adalah sifat atau nur. Maka dari kodrat-kodrat Allah pada diri, zat ini adalah raganya Allah, sebuah kudrat daripada sebuah diri yang berasal dari kunah. Kunah ini adalah kejadian atau zat yang dijadikan. Dan nur adalah sebut dengan sifat atau kunal. Kunal ini adalah zat yang dikodratkan kepada alam. Zat yang dikodratkan kepada alam. Alam diri adalah nur
Alam nur adalah zat, alam zat adalah batin, alam batin adalah sir. Nah, kalaulah kita akan menjadikan sebuah hayatullah, Allah jadikan katakannya kehidupannya adalah hayatullah. Sebuah hayatullah adalah keinsanan bagi diri manusia. Maka dalam ini, seandainya ada zat, ada nur atau sifat, tapi tidak ada hayat di situ, maka sifat tidak bisa berbuat dan zat tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dikatakan setelah hayatullah datang, bersifat Allah pada diri kita, maka naiklah datang diri sifat. Apa yang dikatakan diri sifat? Yaitu diri halus yang tidak zat dan tidak juga nur. Inilah diri sifat. Apa sifat itu? Kalau kita kaji diri, dia ada dalam diri. Mengkaji diri yang di dalam diri itu namanya kaji sifat. Tapi kalau mengkaji diri akan ada rohani, akan ada nurani. Itulah yang dikatakan zat dan sifat. Tapi kalau kita mencari diri dalam diri sesuai dengan apa yang dikatakan Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, ada di dalam dirimu sendiri. Kenapa tidak engkau lihat? Kenapa engkau tidak pikirkan? Inilah diri sifat yang berada dalam diri. Setelah kita mendapatkan diri sifat yaitu nur pada sifat kodrat Adam, maka kita mendapatkan diri zat pada rohani, pada kodrat, pada sifat Muhammad. Maka kita belum menemukan diri karena kita disuruh lagi mencari diri dalam diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Memang awalnya man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Kenalilah diriku maka engkau akan kenal siapa ketuhananku. Hu, bukan diri kita, diriku kata Allah. Waqad araha rabbahu, faqad araha rabbahu. Maka engkau akan mengenal ketuhananku. Rabbi, rabbahu. Sama-sama hu. Setelah kita dapati diri yang berada dalam diri ini adalah diri sifat, diri halus, atau dikatakan diri sabitah. Nah, kalau sudah masuk dengan maujudnya diri sabitah itu ke dalam diri zat dan diri sifat, diri nur, diri zat dan diri nur tadi, kalau sudah masuk diri sifat berarti hayat, ada kehidupan. Maka jiwa akan menjadi nur, raga akan menjadi zat. Jiwa dan raga, atau aras dan kudsi, atau iradat dan ilmu, maujudnya seperti itu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan dan mengetahui, maka datanglah istilah bahasa zat dan sifat. Kenapa masuk datang bahasa dan sifat? Karena diri sifat ada di dalam. Nah, diri sifat dengan sifat nur yang ada di luar itu tidak sama. Sifat nur adalah hayat daripada zat. Sementara diri sifat juga ada. Ini diri yang dikatakan tidak berdarah, tidak berurat, tidak berasma. Tidak boleh ada namanya. Kenapa? Karena diri ini terbuat dari 7 kodrat. Kodrat iradat, ilmu, sama, basar, kalam, khayat. Masuklah ke dalam kodrat zat dan nur tadi. Kalau sudah masuk dia ke dalam istilah dalam kaji, kalau sudah muncul alif itu dari ba, berdiri menjadi nur kasiyah, maka cocoklah bahwasanya bahasa mengenai zat dan sifat itu akan berubah. Aku bersifat di atas zatku sendiri. Maka bersifat yang dimaksud setelah diri batin ini maujud, maka ini dinamakan sebuah bahasa kehidupan Allah. Itulah insan. Alif nun sin. Alif sir, nun hayat, sin itu adalah diri atau nur. Jadi kalau sudah masuk diri sifat yang 7 tadi,
menjadi satu batang kehidupan, dinamakan diri Hayyan Sabita. Maka bahasa nur dengan zat ini akan berubah menjadi bahasa sifat, bahasa dirinya Allah. Kalau ada sifat nur tadi, kodrat nur tadi, maka Allah mengatakan bersifat aku di dalam zatku sendiri. Berarti bahasanya sudah hayat. Nah, ini kita harus paham dalam menempatkan bahasa itu. Berarti bahasa itu sudah hayatullah, kehidupan Allah. Maka Allah katakan, kalau dia bersifat, Allah bilang kan, maka wa tafaraku fis sifatin wa la tafaraku fil izzatin. Tafakurlah kepada sifatku dan janganlah tafakur kepada zatku. Kenapa? Yang kita boleh tafakur adalah ke sifat diri, sifat yang masuk ke dalam sifat nur dan zat tadi. Maka dia katakan, aku bersifat dalam zatku. Jadi kalau kita ingin merasakan kehadiran diri sifat tadi, maka kita akan mendirikan diri kodrat zat dan sifat, yaitu nur. Nur adalah pegangan jasad bagi Adam, sementara zat adalah kodrat rohani bagi Muhammad. Diri sifat inilah yang dikatakan diri sir atau diri batin Hayyan Karajiyah, Hayyan Sabitah. Kalau dia sudah masuk, maka kehidupan Allah itu adalah zat dan sifat. Maka dikatakan, haramlah hukumnya, atau kafirlah manusia itu yang mengatakan aku zat, dan kafir manusia itu yang mengatakan aku sifat. Dan kafir juga manusia itu kalau tidak mengakui adanya zat dan sifatku. Jadi memasangkan diri sifat ke dalam kunah-kunal zat dan nur tadi, zat dan sifat tadi, itu setelah hayatnya datang, maka itu adalah sebuah kehidupan Allah. Kenapa dikatakan dia zat, tidak boleh sebut Muhammad? Kenapa dia dikatakan nur? Karena tidak boleh disebut Adam. Kalau sudah masuk tubuh sifat itu, yang 7 kodratnya itu, kalau dia sudah masuk, maka disitulah keberadaan alif lam lam ha tadi. Kalau sudah alif masuk ke dalam lam lam, yaitu tubuh zat dan tubuh sifat, maka ha itu akan menjadi hayat, akan menjadi kehidupan. Inilah akan menjadi suatu yang hidup. Dia sudah berupa menjadi suatu hayat. Kalau cuma hanya zat dan sifat atau zat dan nur, belum disebut dengan suatu kehidupan. Jadi dalam berpadunya 3 kodrat tadi, atau ba alif sin di dalam bismillah, maka itu dikatakan insan. Maujudnya, setelah dia maujud, alif itu maujud, naik atau tubuh sifat itu masuk ke dalam zatnya, dan dia bersifat di dalam zat itu sendiri. Dia bersifat di atas zatnya sendiri. Berarti itu adalah sifatullah, bukan kodrat sifat. Itu adalah sifatullah, dan dirinya adalah izzatullah. Jadi kita akan menempatkan kodrat keumatan, yaitu kehambaan, dengan kata sifatullah. Inani sifatullah dan inani izzatullah. Setelah ada kata inani anallah. Nah, kalau inani anallah adalah sifat dari pengakuan diri, yang itu dikatakan tubuh halus. Baru ada pengakuan inani izzatullah, itu kata Muhammad. Baru dijawab oleh Adam, inani sifatullah. Kodrat daripada zat dan sifat. Dulu sebelum dia masuk diri sifat, dia berdiri sebagai makom. Zat dikatakan aras, sifat dikatakan kursi. Apa itu aras? Kekuatan. Apa itu kursi? Kekuasaan. Seperti layaknya kita menyebut Muhammad. Sebelum Muhammad ini bernama Muhammad, maka dia bernama Iradah.
Iradah itu adalah satu sifat bagi Allah dengan kehendaknya. Sifat pertama yang dikehendakinya adalah Muhammad, iradah. Setelah sifat iradah ini berzikir, memuji Allah, barulah diberi namanya Muhammad, engkau telah memujiku. Itulah dasar Muhammad. Sama dengan pembahasan seperti ini. Jadi kalau sudah bertajali diri sifat ke dalam zat, maka insanlah dikatakan diri. Itu baru insan. Insan itu nama kehidupan. Kehidupan Allah, kemanusiaan Allah pada diri kita. Setelah kita memasuki alam kelipatan yang ke-9 ini. Jadi kalau masuk dia itu, sudah dikatakan bersifat manusia, bersifat umat Allah pada diri, bersifat hamba pada diri. Itu yang dinamakan insan. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, hati-hati di dalam memaknai bahasa kodrat Allah. Jangan nanti salah menempatkan, tujuan kita baik, tapi kita bersalah di mata Allah. Kenapa? Zat sebagai kodrat aras bagi Allah menjadi Tuhan kalau kita tidak paham. Sifat nur bagi Allah itu adalah tempat Allah bersifat, tapi kita mengatakan itu adalah nurnya Allah. Boleh kita mengatakan nurnya Allah atau nurullah, tapi tidak boleh kita mengatakan Allah itu nur. Boleh kita mengatakan adanya zat Allah, tapi Allah tidak boleh dikatakan zat. Hanya boleh dibaca dengan ah. Nah, ah itu adalah kodrat zat di dalam husnanya. Alif depan, ha di belakang, ah. Kalau mendalam ke dalam diri, masuklah ketuhanan sifat diri, ih. Dan apa bertajali dengan ma'rifat, dengan nur, meliputi sekalian alam disebut dengan Nah inilah. Jadi kita harus benar-benar paham bahasa-bahasa kodrat agar tidak salah dalam menjalankan. Begitulah para jemaah sekalian, mudah-mudahan dalam mencapai peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya kita mencari kebenaran Allah di dalam diri dengan mendirikan sifat-sifat Allah. Jadi kalau kita sudah mendirikan sifat-sifat Allah dalam diri, maka dikatakan lebur manusia, lahirlah sifat insan bertuhan. Jadi hanya sifat insan yang bisa bertuhan, yang berkodratkan kepada hamba, dan sifat insan kepada Muhammad, maka dia akan bersifat umat. Jadi kalau dia bersifat umat, Muhammad awal jadi. Kalau insan itu bersifat insan, maka dikatakan Allah awal jadi. Jadi disitulah para jemaah sekalian, dalam menempatkan kodrat dan asma-asma Allah dalam diri harus sesuai dengan tauhidnya. Harus sesuai dengan tauhidnya. Jadi kalau kita ingin menikmati bagaimana rasanya kekodrat itu dalam diri, seperti saya bilang selama ini, seperti cabai dengan pedasnya. Tidak akan bisa pedasnya itu dipisahkan dari cabai. Tidak bisa garam itu dipisahkan dari asinnya. Maka dengan itulah kita benar-benar menikmati bahwasanya mencari diri, dapat diri, diri ada dalam diri. Nah inilah yang dikatakan kodrat sifat zat dan batin tadi, bahwasanya itu adalah ba alif sin, kembali kepada satu rahasia yang ditutupi oleh batin. Insyaallah mudah-mudahan untuk kerapian beribadah, tujuan kita adalah semata-mata menambah derajat ibadah kita kepada Allah, agar bisa kita menetapkan sifat umat, sifat ketuhanan dalam diri kita, agar terjadilah al-ma'buduni wa antal ma'bun. Sifat Allah itu sendirilah yang menghadap kepadanya, dan wahidun alal wahidun, dan kita tahu bahawasan diri yang menghadap dan diri yang dihadapi adalah satu buah diri. Datanglah kamu membawa diriku, maka akan kutunggu dengan diri. Nah inilah diri dalam diri, diri yang mencari berdiri.
Insya Allah mudah-mudahan semakin kita kaji, semakin kita dapat derajat ibadah, semakin mudah kita menjalankannya. Barkunyakallah ya Karim. Insya Allah akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.